Kami punya data-datanya yang terbaru, data terbaru bahwa ada memang oknum yang bermain di dalam. Sekarang kalau kita mau lihat, beranikah gubernur mempertahankan apa yang harusnya selama ini masyarakat bela? Beranikah gubernur menegur Kapolda atas kesalahan yang ada di dalam instansinya? Tapi hari ini harusnya saya sampaikan bahwa masyarakat dan mahasiswa hari ini tidak bodoh. Mengambil sesuatu tanpa izin itu kejahatan. Negara kita sudah terlalu banyak oknum. Dalam buku itu diterangkan, negara yang terlalu banyak kelompok mafia itu tidak akan maju. Kalau memang kepolisian menganggap bahwa tidak ada yang tahu soal itu, hari ini kami tegaskan, masyarakat dan mahasiswa tahu. Sudah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Datuk Karama TV, podcastnya Anak KPI. Dimana pada segmen kali ini kita akan ngestan, ngobrol berat tapi santai. Dimana kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu yang sekarang menjabat sebagai koordinator daerah BEMNUS Sulteng, dan beliau adalah mantan ketua HMPS PPI UIN Dato Karama Palu periode 2004 dan presiden mahasiswa UIN Dato Karama periode tahun 2025. Nah, pada pembahasan tema kali ini sangat menarik, dan dimana kita mengundang narasumber yang sangat tepat untuk membahas tema kita, yaitu tentang keterlibatan oknum anggota kepolisian daerah Sulawesi Tengah dalam backup dan suplai solar di pertambangan emas tanpa izin, tepatnya di Kabupaten Parigi Motong. Buat teman-teman yang sekalian yang belum tahu bahwa ada keterlibatan langsung oknum di Peti Parimo oleh kepolisian daerah Sulawesi Tengah, yang mana menjadi pertanda bahwa kerusakan kualitas salah satu instrumen penegak hukum Sulteng dalam menindaklanjuti pelanggaran yang ada. Dan saya mendapat data ada 13 titik peti yang ada di Parimo. Iya. Kayaknya baca rilisan ya. Habis baca rilisan. Betul. Mungkin kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Mungkin kapan kira-kira Pak Korda, saya panggil Pak Korda boleh? Boleh. Atau kakak atau apa? Panggil Musa, panggil Korda, panggil ketua. Oh ya, saya lupa tadi perkenalan. Boleh perkenalan nama? Panggil Dinda boleh juga. Oh, Kanda bukan? Tidak apa-apa, apapun lah. Apapun ya. Yang penting jangan panggil Pak Polisi. Oh, bahaya. Oke, Saya panggil Pak Korda boleh? Boleh. Oke, baik. Kapan kira-kira Pak Korda selaku Pak Korda menyadari bahwa adanya permainan oknum peti kepolisian daerah di Kabupaten Parimo? Yang pertama, kalau tadi sempat disebut bahwa ini pembahasan yang menarik, ini bukan cuma menarik, ini sedikit berbahaya. Iya. Tapi tidak takut kok itu? Tidak sih. Oh, tidak takut. Walaupun ujung jurang. Ujung jurang, pinggir jurang. Tidak apa-apa. Walaupun ujung jurang kita masih punya pegangan. Ya, betul. Nah, kalau misal ditanya kapan tahunya, sebenarnya permainan kong kali kong polisi atau penegak hukum dengan pihak investor pertambangan emas tanpa izin ini sudah lama, dan sudah banyak teman-teman yang mengetahui permainan ini. Saya pikir teman-teman pegiat peduli lingkungan, teman-teman masyarakat itu tahu bahwa selama ini peti itu bisa berlangsung karena ada backingan. Tapi kalau misal ditanya sejak kapan BEMNUS tahu, itu berdasarkan penelusuran kami, dan kami punya data-datanya yang terbaru, data terbaru bahwa ada memang oknum yang bermain di dalam, ada memang oknum yang ikut terlibat. Kemarin per Februari dan Maret itu datanya masuk, cuma kami baru buka hari ini, dan orangnya masih bermain sampai sekarang. Yang pertama bakal kami buka nanti dari Parimo, dari Kepolisian Resor Parimo. Itu yang akan kami buka untuk saat ini, karena irisannya nanti bakal sampai ke Polda, tapi pelan-pelan kita akan kupas semuanya, kita akan bongkar semua kebusukan itu. Dan bagaimana pendapat Pak Korda nih, sebagai Pak Korda, pendapat tentang adanya oknum di Peti Parimo saat ini?
oknum penegak hukum. Iya. Nah, jadi ada satu kutipan dari seorang sejarawan namanya John Emerick Edwards. John Emerick Edwards pernah bilang, power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan tanpa batas cenderung korup tanpa batas. Kita tahu di negara demokrasi itu terbagi tiga. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Di Sulawesi Tengah kita tahu, atau di Indonesia lah umumnya kita tahu, eksekutif itu ada pihak aparat penegak hukum, misal kayak kepolisian atau TNI atau misal gubernurnya. Legislatif itu DPR-nya, yudikatif lembaga penguji misal kayak lembaga kehakiman. Nah, di Sulawesi Tengah terkhusus kita tahu bahwa eksekutif itu gubernur, kepolisian juga termasuk bagian eksekutif. Tapi menurut keterangan tadi, power tends to corrupt, kekuasaan itu cenderung korup. Eksekutif itu cenderung korup, ya, bukan berarti korup tapi cenderung. Dan kekuasaan tanpa batas cenderung korup tanpa batas. Sekarang kalau kita mau lihat, beranikah gubernur mempertahankan apa yang harusnya selama ini masyarakat bela? Beranikah gubernur menegur Kapolda atas kesalahan yang ada di dalam instansinya? Kita mesti bertanya. Tapi pertanyaan itu kita tidak pernah lihat, kita tidak pernah tahu bahwa ternyata ada permainan di dalam, dan kita sangat tidak yakin bahwa gubernur berani menyuarakan atau berani mengeksekusi apa yang harusnya dilaksanakan. Saya pikir begitu. Saya mulai rilisan kemarin agak menarik sih, membahas tentang tambang, apalagi peti, cukup, saya pikir pinggir jurang. Jadi kami melihat kemarin pas melihat rilisan, mungkin kami tertarik untuk membuat boleh kayaknya angkat di podcast membahas tentang hal tersebut. Karena saya pikir juga menarik membahas, apalagi menyangkut masyarakat Sulteng kan. Apalagi kita mahasiswa yang notabene-nya memang kita ngampusnya di Sulteng, jadi kita harus membela antar sesama. BEM di rilisan kemarin, BEMNUS Sulteng desak Mabes Polri usut dugaan keterlibatan oknum Polda dalam peti Parigi Motong, betul? Betul. Mungkin kira-kira pandangan Pak Korda, mengapa sampai oknum kepolisian itu ikut turut andil di peti Parimau sampai harus suplai solar di pertambangan emas di Parimau? Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena kepolisian tidak punya satu instansi yang berani menegur langsung, atau tidak punya satu instansi yang berani menyampaikan bahwa polisi salah. Sampai saat ini kita tidak pernah menemukan satu instansi yang berani menegur langsung, ya, kecuali mungkin bagian atas. Makanya kenapa kami membidik Mabes Polri, karena kami pikir bahkan di tataran daerah tidak ada satupun yang berhasil menyelesaikan. Kalau kita mau lihat, justru karena ketiadaan instansi yang berani mengevaluasi Polda, maka kami anggap ini tidak akan selesai di daerah. Karena ketiadaan instansi yang berani mengevaluasi Polda, makanya mereka berbuat semena-mena. Seperti yang saya sampaikan tadi, cenderung korup tanpa evaluasi, cenderung korup tanpa batas. Apalagi mereka pegang datanya. Mereka pegang data peti berapa, peti di mana saja. Mereka pegang datanya, mereka tahu siapa investornya, mereka tahu siapa dalang di baliknya, siapa yang menjaga itu semua. Mereka tahu. Dan saya pikir karena data yang mereka pegang dan masyarakat tidak punya akses untuk capai data itu, itulah yang mereka gunakan akhirnya. Itulah yang akhirnya mereka gunakan untuk mengambil manfaat di dalam peti itu atau permainan itu. Karena tohnya juga mungkin mereka berpikir masyarakat tidak tahu. Tapi hari ini harusnya saya sampaikan bahwa masyarakat dan mahasiswa hari ini tidak bodoh. Tidak bodoh. Kami mahasiswa dan masyarakat hari ini punya akses ke dalam untuk mendapatkan bukti-bukti yang seharusnya diperlukan. Kami punya nama, kami punya bukti penyuplai itu. Ya, saya sempat lihat di rilisan kemarin bahwasanya kami tulis di situ sudah punya nama-nama. Sudah punya nama, kami mengantongi nama. Ada namanya. Dan ini pasti termasuk dalam kalau kami mau namanya saya kasih. Boleh kayaknya. Nanti kita buka.
Jadi pasti termasuk dalam kejahatan ekologis pastinya. Iya. Nah, menurut kakak Pak Korda, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menjalankan kejahatan ekologis? Ya, kita tahu bahwa pertambangan emas tanpa izin ini ada dua metode untuk menghentikan. Yang pertama, ditutup langsung atau dilegalkan secara formal, seperti yang saya tulis dalam rilisan. Ada prosedur-prosedur yang harus diikuti untuk melaksanakan pertambangan. Tapi kalau yang ditanyakan soal kejahatan ekologis, kejahatan itu dilakukan tanpa sepengetahuan, itu yang pertama, tanpa izin. Itu tanpa izin. Kalau kita melakukan misal saya melakukan sesuatu yang tidak baik atau menurut moral tidak bagus, ada game hukum nullum delictum nulla puna sine praeve lege punali. Sesuatu yang tidak dilarang itu sesuatu yang tidak diatur itu tidak dilarang sebelum ada aturan yang mengatur. Nah, di negara kita untuk menambang itu perlu aturan. Berarti kalau kita menambang tanpa aturan itu kejahatan. Itu mencuri. Mengambil sesuatu tanpa izin itu mencuri. Apalagi yang dijarah hari ini tanah rakyat, yang diambil keuntungan hari ini tanah rakyat. Sekarang kalau kita melihat dataran Kayu Boko, ada perkembangan ekonomi tetap karena beberapa karyawan-karyawan mungkin untuk pertambangan itu diambil dari orang-orang daerah situ. Tapi yang jadi pertanyaan, yang kaya siapa? Betul masyarakat di situ atau investor-investor yang masuk di situ tanpa izin? Itu yang kita mau lihat. Itu kejahatan, mengambil sesuatu tanpa izin itu kejahatan. Menurut kami kejahatan tidak? Kejahatan pasti. Jahat polisi tidak? Tidak, itu kejahatan. Kejahatan ekologis, mengambil sesuatu atau mengambil kekayaan alam yang dilakukan tanpa izin. Walaupun memang kita tahu bahwa air, tanah, dan isi bumi itu milik negara dan dikelola untuk kemaslahatan masyarakat. Tapi kalau tanpa izin itu bakal dilakukan semena-mena. Bahkan apalagi yang seharusnya jadi wasit turun jadi pemain dan tidak memikirkan dampaknya. Ya, itulah dia. Makanya ini bukan cuma menarik, ini sedikit bahaya. Sedikit bahaya, pinggir jurang. Tidak apa-apa. Oke, minum dulu. Oh, oke. Santai tuh. Minum saya. Ayo, haus juga. Terima kasih moderator baik. Mungkin langsung saya ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Pak Korda, mungkin karena mereka adalah oknum ini, jadi mereka bebas mendominasi hukum yang mereka buat sendiri, makanya sampai mereka ikut andil dalam kasus tambang ilegal yang ada di Parimo. Nah, ada satu buku yang sangat bagus, atau kalau kita mau bahas masalah permainan penegak hukum dalam melanggar hukum, ada satu buku yang saya anggap relate, judulnya Negara Mafia. Nah, dalam kasus ini kalau kita mau lihat, negara kita, orang anggap ini oknum. Negara kita sudah terlalu banyak oknum. Dalam buku itu diterangkan, negara yang terlalu banyak kelompok mafia itu tidak akan maju. Kalau oknumnya sudah terlalu banyak, saya pikir itu bukan oknum. Mereka pasti membentuk kelompok. Tidak mungkin dalam satu instansi 100 orang anggaplah. Satu bermain, yang lain tidak tahu. Tidak mungkin. Pasti mereka membentuk kelompok di dalam situ. Nah, inilah yang kita anggap tadi kalau misal penegak hukum atau kita gambarkan di sini sebagai wasit, bukannya mengawasi permainan, tapi malah ikut campur dalam permainan, rusak tidak? Rusak. Bahkan ini tanpa izin loh, ilegal. Pertambangan tanpa izin. Pertambangan emas tanpa izin. Ditambah lagi sudah ditahu tanpa izin, instansi penegak hukum bukan malah ikut bermain. Menyuplai solar. Suplai solar yang pertama, main eksa, ada 3 biji eksa. Kalau diperlukan, yang bakal kami buka pertama itu dari Kepolisian Resor Parigi Motong. Salah satu oknum yang bermain di situ inisial ATS. Inisial ATS bekerja sama dengan saudaranya. Saudaranya yang bersuplai solar ke dalam biar dia tidak ketahuan. Dia pikir tidak bakal terendus. Saudaranya yang suplai ke dalam, dia punya 3 eksa yang disembunyikan di dalam pertambangan emas tanpa izin. Dia punya jejaring di kepolisian daerah, dan kita tahu jejaring-jejaring itu yang bakal kita buka satu-satu. Saya pikir begitu. Dan ya, soal
pertambangan, kalau soal emas memang siapa yang tidak tergiur. Ya, pasti Tapi semua tapi kita berpikir tergiur, Iya. ada batasnya. Ya, Segala sesuatu yang tidak dibatasi pasti tidak baik. sesuatu yang berlebihan pasti Ya, tidak berlebihan. sangat lengkap ya data dari ini BEMNUS, detail nama apa segala macam lengkap sekali. Saya tidak tahu juga mungkin dapat dari mana. Nah, menurut Pak Korda apa kira-kira latar belakang oknum kepolisian tersebut melanggar hukum yang seharusnya mereka harus tegakkan sesuai dengan tupoksinya? Ya, lagi-lagi itu tadi hasrat. Mereka melihat celah. Bedanya dengan masyarakat. Masyarakat tidak tahu kalau misal di dalam situ ada pertambangan emas tanpa izin. Karena kalau tanpa izin pasti diam-diam. Tidak ada orang mencuri. Saya mencuri. Saya mencuri. Tidak ada orang mencuri yang begitu. Tidak ada orang yang mau mencuri di tengah ramai-ramainya, tapi dia kasih tahu, saya mencuri dulu ya. Saya mencuri dulu. Tidak ada. Pasti tidak. Tidak ada. Nah, penjarahan ini dilakukan atau penjarahan ekologis ini secara diam-diam. Seperti yang saya sampaikan tadi, kepolisian itu atau instansi itu dia punya intelijen, jelas dia punya data siapa saja yang main di dalam, apa saja yang dipermainkan di dalam. Pencuri itu diam-diam, orang yang menolong pencuri tidak mungkin ribut, dia pasti diam-diam. Celah itu yang mereka manfaatkan. Tapi hari ini kita harus sampaikan kepada semua kalangan, kepada semua orang-orang, kita sampaikan di depan publik harusnya. Kalau memang kepolisian menganggap bahwa tidak ada yang tahu soal itu, hari ini kami tegaskan, masyarakat dan mahasiswa tahu. Sudah tahu. Masyarakat dan mahasiswa sudah satu suara. Dan mempunyai data yang lengkap. Iya, mahasiswa berpihak dengan masyarakat. Kalau instansi kepolisian seperti yang saya sampaikan di awal tadi, atau eksekutif ini dianggap absolut, tidak ada yang evaluasi, kami sampaikan yang bakal evaluasi mahasiswa dan masyarakat. Karena kami tahu bahwa masyarakat adalah pemegang kekuasaan yang sebenarnya. Betul. Seperti yang kami bilang pada diskusi kemarin, ada 3 yang ditakuti dalam konferensi pers dunia. Oh iya. Jurnalis, mahasiswa, dan pelukis, seniman. Mungkin sebenarnya apakah hukum yang dibuat bebas dilanggar oleh mereka oknum, yang dianggap oknum, yang mendominasi kekuasaan, atau memang hukum yang dibuat atas kepentingan oknum tersebut, makanya mereka bisa melanggar hukum yang mereka buat sendiri? Ya itulah uniknya manusia. Kalau kita bahas soal hukum, hukum positif juga menyebutkan begitu. Hal paling aneh dalam kehidupan ini, ya atau yang paling anomali, itu manusia. Kenapa manusia yang anomali? Karena manusia ini, dia hidup, dia buat aturan untuk dirinya sendiri. Iya, tapi dia langgar sendiri. Ada yang melanggar, ada yang tidak. Tapi aturan dibuat bukan untuk dilanggar. Aturan dibuat untuk membatasi kehidupan manusia. Kalau tadi disampaikan bahwa ini aturan mereka buat untuk mereka langgar, sebenarnya tidak. Ini pertambangan tanpa izin, ini pencurian, dan pencurian adalah pelanggaran. Kalau Anda melanggar, Anda pasti harus dihukum sebagaimana hukum yang harusnya ditegakkan. Iya, pasti. Dan ini pelanggaran. Ini jelas pelanggaran. Menjarah, ini jelas pelanggaran. Pertambangan tanpa izin. Seharusnya kalau mereka mau silahkan ajukan saja, atau mungkin ya susah juga, kita tidak paham bagaimana psikologi orang-orang di instansi itu yang mereka anggap oknum, padahal kalau sudah terlalu banyak begitu bukan lagi oknum, itu kelompok. Ya, dan pasti mereka rasa tanpa izin untungnya mungkin lebih banyak. Mungkin. Tapi ini pelanggaran. Pasti, karena dorong pasti sudah pikir. Tapi lagi-lagi seperti yang dibahas di rilisan, mereka mempunyai backup, ya kan? Ya. Backup dari instansinya bukan cuman yang ecek-ecek, ini kepolisian, seharusnya penegak hukum, tapi malah bermain juga di situ. Harapan Pak Korda terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Parimo, tentang kasus yang ada tambang emas ilegal yang dimana itu ada di wilayah mereka. Tindakan apa yang harus masyarakat lakukan agar hukum bisa ditetapkan sesuai dengan tupoksinya? Saya pikir kalau selama ini kita melihat kejanggalan dan kita hanya diam, sementara kita punya kekuatan, justru kita mendukung kejanggalan itu.
ada beberapa dalam Islam kita diajarkan ada beberapa tingkatan ketika melihat mudarat atau ketika melihat sesuatu yang tidak baik atau tidak sesuai dengan nilai yang diajarkan. Yang pertama, kalau kita melihat sesuatu itu, kita hentikan menggunakan kekuatan yang kita punya. Kalau kita tidak punya, minimal kita sampaikan bahwa itu tidak baik. Tidak baik. Seminimal-minimal kita tidak ikut dengan kejahatan mengingkarinya dalam hati kita. Tapi di posisi ini saya pikir kita punya satu kekuatan. Apa kekuatan kita? Kita bisa bersatu. Menyampaikan apa yang seharusnya kita buka di ruang publik. Apalagi dengan instansi yang namanya cukup besar. Iya, pasti. Kita pasti punya kekuatan. Kita punya kekuatan kalau kita bersatu. Dan untuk masyarakat Parimo, harusnya jangan tutup mata. Terkhusus masyarakat Parimo, terkhusus daerah Kayubopo, jangan tutup mata. Untuk teman-teman mahasiswa, jangan pernah berhenti menyampaikan suara-suara teman-teman. Apalagi kita mempunyai data yang betul dan Saya benar, pikir valid sekali. Satu-satunya organisir yang masih kita anggap steril di negara ini, mahasiswa. Kenapa kita anggap steril mahasiswa? Ya, idealisme terbesar hari ini ada di mahasiswa. Organisasi paling bawah. Idealisme paling kuat tertanam dalam organisasi yang paling kecil. Kalau bahasa-bahasa eksternal atau organisasi luar kampus, idealisme hanya milik komisariat. Bagian ranting, bagian terbawah. Idealisme hanya milik teman-teman yang ada di bawah. Karena saya pikir tidak ada yang berani menunggangi organisasi paling kecil. Dan teman-teman di organisasi kecil tidak mau ditunggangi. Betul. Seharusnya begitu. Ya. Mungkin ada satu kalimat dari Pak Korda, apa seharusnya tindakan yang diambil oleh hukum tentang tambang ilegal yang ada di Parimo saat ini. Sementara mereka sendiri yang melanggar hukum itu sendiri. Ya. Tindakan yang harusnya dilakukan, ya tegakkan hukum. Kami berharap, kami tidak sekedar mendesak, tapi kami memberi ultimatum bahwa apabila ada kesalahan atau apabila ada kejanggalan atau apabila ada pelanggaran, maka pelanggaran itu harus ditindak sebagaimana porsi yang sudah diatur. Harapan kami, saya berpikir, semoga negeri kita dipenuhi orang-orang jujur. Amin. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang jujur. Saya pikir teman-teman tahu. Dan kami mendesak kepolisian RI atau Mabes Polri langsung, karena kami pikir ini tidak bakal selesai di tataran daerah. Mungkin saja kami belum menemukan semua pemain-pemain yang ada di daerah. Mungkin, tapi satu saat kebenaran akan menemukan jalannya. Dan saya pikir semuanya harus ditegakkan. Kalau ini tidak bisa ditegakkan atau tidak bisa diselesaikan lewat daerah, maka pusat harus turun tangan. Begitu. Mungkin ada closing statement dari Pak Korda. Closing. Satu saya yang mau sampaikan, Nabi pernah bilang, "Qulil haqqu walau kana murran." Sampaikan yang benar walaupun pahit. Sampaikan yang benar walaupun berbahaya. Saya cuma mau ingatkan sama teman-teman semua, kalau kita tidak pernah memulai, kita tidak akan pernah sampai ke finish. Kalau kita tidak memulai, siapa lagi yang akan memulai? Dan satu hal yang harus kita tutupi telinga. Kita tutup telinga akan hal itu. Apa itu? Sekarang, kalau ada yang bersuara, kita bakal dituding yang tidak baik. Tapi ketika tidak ada yang bersuara, kita semua akan ditindas. Itu kejanggalan mahasiswa sekarang. Jadi bagi saya, apapun yang disuarakan, kalau itu hal baik, mari kita dukung. Terima kasih. Ya, mungkin saya sedikit closing statement juga. Kasus ini menjadi pengingat sebenarnya bahwa kekuasaan tanpa pengawasan dapat disalahgunakan. Ya. Karena keterlibatan oknum aparat dalam tambang ilegal yang harus menjadi momentum evaluasi serius bagi instansi terkait. Karena penegakan hukum yang adil dan transparan adalah kunci untuk kita memulihkan kepercayaan publik dan menjaga keberlanjutan lingkungan di masa depan. Mungkin telah sampai kita di penghujung podcast. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Korda sudah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast pada hari ini. Saya Sultan Bianto sebagai host pada podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.